Imam Ibnu Qayyim mengatakan rukun akrab dengan Allah itu ada 3 rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam salah satu penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan tidak ada yang paling sensitif dalam diri manusia melebihi tauhid. Melebihi tauhid. Dengan sedikit dosa saja tauhid itu akan turun. Tapi dengan sedikit kebaikan pula dia akan naik. Yang kita khawatirkan ibu-ibu, di hari-hari yang penuh dosa ini tauhid itu terus menerus turun. Saya yakin kita bukan orang yang punya niat berdosa, tapi kita sering tidak berdaya hingga terseret dalam dosa, sehingga tauhid itu pun turun. Berdosa lagi, turun lagi. Berdosa lagi, turun lagi. Yang paling mengerikan ibu-ibu, kalau besok kita sudah sampai di gerbang kematian, kita berada pada situasi paling membutuhkan tauhid. Ternyata tauhid kita sedang berada di titik terendahnya. Ini yang sangat bahaya. Kalau Anda masih hidup segar dan bugar, mungkin lemahnya tauhid ini enggak terlalu terasa. Tapi saatnya pintu kembali telah perlahan-lahan dibuka, disitulah saat Anda sangat butuh tauhid. Dan ternyata tauhid itu sedang berada pada titik paling lemah, sehingga kanan kiri, anak saudara mentalkinkan la ilaha illallah, tidak ada sambungan sama sekali. Kenapa tidak nyambung? Karena tauhid di dalam ini sedang sangat lemah. Jadi walau dibimbingkan la ilaha illallah, tidak ada sambungan. Oleh sebab itulah ibu-ibu sekalian, di antara solusi terbaiknya, setiap selesai salat 5 waktu, hadirkan hati yang paling dalam saat Anda membacakan 3 tahlil yang diajarkan Nabi kita dalam hadis Abdullah bin Zubair. Gitu salam, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Masuk tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah. Ini nomor 1.
Sambung lagi tauhid nomor 2, la ilaha illallah la na'budu illa iyyah. Nomor 3, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini 3 tauhid ini diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam agar selalu dibacakan setiap selesai salat 5 waktu. Semisal habis antara subuh dengan zuhur Anda melakukan dosa dan tauhid itu turun, tiba-tiba selesai sholat zuhur Anda bacakan 3 tauhid ini, insya Allah itu akan naik kembali. Apabila selesai itu Anda berdosa lagi, lalu selesai asar kembali lagi Anda bacakan, insya Allah dia akan pulih kembali. Hanya saja ibu-ibu bacakanlah 3 tahlil tadi dengan hati yang benar-benar hadir, dengan hati yang benar-benar faham, dengan hati yang benar-benar khusyuk. Baiklah ibu sekalian, hari ini kajian kita berjudul Al-Unsu Billah, yang terjemahan Indonesianya adalah akrab dengan Allah. Sejauh penelitian sederhana saya, hanya ada 1 ulama yang secara khusus menulis judul ini agak panjang lebar. Beliau adalah Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Sehingga judul kita hari ini insya Allah terinspirasi dari buku tersebut, dan isi dari kajian ini pun sekian itu dari buku yang tadi disebutkan. Beliau mengatakan hijabul qalbi anir rabbi a'zamu azaban minal jahim. Kata beliau, terhijabnya hati dari Allah azab yang lebih pedih daripada neraka jahanam. Terhijabnya hati dari Allah, terhalangnya hati dari Allah, itu azab yang lebih buruk daripada neraka jahim. Karena kalau seorang hamba hatinya sudah terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati itu tidak menyadari lagi adanya Allah. Dia tidak sadar Allah itu ada, karena hijab itu rupa-rupanya terlalu tebal, sehingga walaupun nikmat Allah setiap detiknya datang, dia nggak sadar Allah itu datang, dia nggak sadar Allah itu ada. Jadi sudah tidak menyadari adanya Allah, apalagi untuk mencintai Allah tidak mungkin lagi. Apalagi untuk al-khauf, rasa takut kepada Allah, nggak mungkin lagi. Apalagi raja, bergantung kepada Allah, makin tidak mungkin lagi. Jadi kalau hati sudah terhijab dari Allah, hati ini nggak ada hubungan dengan Allah sama sekali. Tidak ada hubungan cinta dengan Allah, tidak ada hubungan takut kepada Allah, nggak ada hubungan optimis kepada Allah, nggak ada hubungan taubat, aubah, inabah dan lain-lain. Itu bahayanya kalau hati itu sudah terhijab, maka hati akan putus hubungan dengan Allah, hubungan cintanya nggak ada, dan selanjutnya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, padahal kita nggak mungkin berhubungan dengan Allah secara fisik. Orang-orang munafik, mereka mencoba hubungan fisik dengan Allah, ternyata hubungan fisik mereka tanpa hati ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang munafik mencoba sholat, tapi ketika sholat itu hanya fisik saja, mereka nggak punya hati untuk Allah, sholat mereka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi
hubungan fisik ini saja kalau hati tidak hadir, nggak ikut, ternyata diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma bagaimana hati akan hadir sementara dia terhijab? Begitupun Anda berzikir, lama Anda berzikir tapi hati ini terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini juga akan diabaikan saja oleh Allah. Ingat ya, rajanya tubuh kita adalah hati. Rajanya tubuh kita adalah hati. Saya berpikir ibu-ibu, sekiranya kita menghormati raja tubuh ini seperti halnya kita menghormati raja-raja dunia, insya Allah kita aman, kita selamat. Anda hormati raja tubuh Anda seperti Anda menghormati Raja Salman, seperti Anda menghormati Sultan Brunei, seperti Anda menghormati Bapak Presiden, insya Allah Anda selamat. Sayangnya tidak banyak kita menghormati raja tubuh ini. Kita lecehkan saja raja tubuh ini. Nah, baiklah ibu sekalian, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa akrab dengan Allah itu gabungan dari dua hal. Akrab dengan Allah gabungan dari dua hal. Jami'un bainal mahabbati wal qurbi. Akrab dengan Allah itu pertama ada cinta yang jujur, nomor dua ada rasa dekat yang jujur. Jadi ada cinta, ada rasa dekat. Gabungan antara cinta dan rasa dekat adalah akrab. Maka beliau mengatakan, cinta saja tidak membuat kita akrab. Rasa dekat saja tapi tidak ada cinta juga tidak menghasilkan akrab. Tapi ketika cinta kepada Allah, dekat dengan Allah, ketika dua-duanya telah terhimpun dalam hati, hasilnya adalah akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu sekalian, apa nikmatnya menuhankan Allah itu kalau enggak akrab dengan Allah? Gak ada nikmatnya sama sekali. Enggak nikmat salat karena tidak ada rasa akrab dengan Allah. Enggak nikmat berzikir karena tidak ada rasa akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Nabi kita mengatakan bahwa ketaatan itu memiliki rasa manis, itu hanya bagi orang-orang yang mentaati Allah dengan rasa akrab. Jadi kalau tilawah Anda adalah tilawahnya seorang yang akrab dengan Allah, pastilah tilawah itu manis sekali. Kalau zikirnya Anda itu adalah zikirnya seorang hamba yang akrab dengan Allah, pastilah zikir itu sangat manis sekali. Jadi manis ketaatan tidak mungkin terasa kecuali oleh orang-orang yang betul-betul akrab dengan Allah. Lalu akrabnya kita dengan Allah apabila dalam hati ini bisa disatukan dua hal. Pertama, cinta kepada Allah dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Atas dasar itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan rukun akrab dengan Allah itu ada 3 rukunnya. Rukun akrab dengan Allah itu ada 3. Rukun yang pertama adalah sidqul mahabbah, kejujuran dalam mencintai. Ini rukun yang pertama, cintai Allah Azza wa Jalla dengan segenap kejujuran yang Anda miliki. Jangan ada noktah pengkhianatan dalam cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ibu-ibu sekalian, rukun yang pertama yaitu cintai Allah dengan kejujuran, ini rukun yang sangat berat.
Karena bukti jujur mencintai Allah itu ada 3. Kalau Anda memiliki 3 hal ini dalam cinta, cinta Anda adalah cinta yang jujur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Jadi yang pertama, cintailah apapun dan siapapun yang dicintai oleh Allah. Cintai apapun dan siapapun yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Fulan ini rasa-rasanya dicintai oleh Allah, cintailah. Mungkin dia tidak memberikan Anda keuntungan apa-apa, tapi bagaimanapun orang ini dicintai oleh Allah, cintailah. Mayoritas kita hanya memberikan cinta kepada seseorang yang memberikan kita keuntungan. Orang ini dulu bantu suami saya kerja, kalau yang ini dulu koneksi anak saya bisa kuliah. Nah, kalau ini sering sekali ngantarin makanan ke rumah. Itu bukan cinta karena Allah, itu cinta karena diri sendiri. Ya, semua cinta kalau basicnya adalah karena Anda diuntungkan, orang ini menguntungkan saya, orang ini membantu saya, orang ini peduli dengan saya. Semua cinta ini adalah cinta karena diri sendiri, bukan cinta karena Allah Azza wa Jalla. Adapun cinta karena Allah, bahwa Anda tidak diuntungkan dari cinta itu secara duniawi, tapi Anda melihat orang ini tulus untuk Allah Azza wa Jalla, orang ini taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Anda pun berjuang memberikannya cinta karena dia orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar radhiyallahu anhu, pasti Anda tidak dapatkan keuntungan apa-apa dari Abu Bakar, tapi begitupun Anda berusaha mencintai Abu Bakar itu dengan jarak yang sudah berabad-abad. Umar radhiyallahu anhu, nggak ada untung yang Anda dapatkan dari seorang Umar radhiyallahu anhu. Tapi bagaimanapun ketaatannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, pembelaannya terhadap agama ini membuat kita betul-betul mencintai beliau walau jarak berabad-abad dengan beliau radhiyallahu anhu. Ini contoh untuk mereka yang terdahulu. Nah, sekarang kita ingin contoh ini untuk kehidupan kita yang konkret. Orang-orang di tempat tinggal kita, dalam pergaulan kita, usahakan mencintai mereka karena Allah. Kemudian cintai apapun. Ini berat lagi. Apapun cintai karena Allah. Maaf itu dicintai oleh Allah, maka cintailah. Kadang-kadang kita merasa belum saatnya memaafkan. Entah apalah alasannya kenapa belum saatnya memaafkan. Kalau belum saatnya memaafkan, artinya Anda ingin memperpanjang masa perselisihan, Anda ingin memperpanjang konflik. Baiklah, banyak maaf itu tidak menguntungkan kita, tapi dicintai oleh Allah maaf itu. Anda disakiti seseorang kan, tapi Allah cinta, Allah ingin agar Anda memaafkannya. Padahal hati yang masih sakit ini inginnya bermusuhan lagi, inginnya ya bangsa 2 tahun deh, nggak usah bicara dulu. Tapi jamaah sekalian, Anda lihat ternyata Allah mencintai maaf. Anda nggak mau Allah tunda maaf Allah untuk Anda kan? Hari ini Anda istighfar, Allah jawab 2 tahun lagi deh, kan Anda nggak mau juga itu. Kalau Anda nggak mau Allah tunda ampunan untuk Anda, jangan juga tunda maaf Anda untuk orang lain.
Jadi mencintai maaf itu berat, karena kita tidak selalu memiliki hati yang kuat untuk memaafkan. Maka jangan memaafkan dengan hati Anda, tapi memaafkanlah dengan iman Anda. Sabar itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, padahal seringkali rasa-rasanya saya belum perlu sabar. Ini orang ini jahat sama saya, awas nanti. Masih ada awas nanti. Maunya Allah apa? Ya, kalau kita menerima perlakuan zalim dari orang lain, Allah menginginkan agar kita sabar. Belum saatnya sekarang saya bersabar. Jemaah sekalian yang saya hormati, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar Anda enggak menunda sabar itu. Nah, maka cintailah sabar bukan karena apa-apa, tapi karena Allah mencintai sabar itu. Saya enggak kuat, betul. Kalau Anda bersabar dengan perasaan manusiawi kita ini rapuh. Perasaan manusiawi kita ini lemah. Satu-satunya yang membuat Anda kuat untuk bersabar, kuat untuk memaafkan, tulus dalam berkorban, satu-satunya kekuatan Anda untuk hal itu adalah iman. Oleh sebab itu, kalau kira-kira Anda nggak mampu bersabar, artinya iman Anda itu lemah sekali. Kalau kira-kira Anda nggak mampu memaafkan, artinya iman Anda itu lemah sekali. Semua orang yang memaafkan tuh nggak ada yang menggunakan perasaan, semuanya menggunakan iman. Nah, kalau iman ini tidak bisa memberikan Anda kekuatan memaafkan, kekuatan bersabar, itu berarti iman itu terlalu lemah. Baik, ini jujur cinta yang pertama. Cintailah apapun yang Allah cinta dan siapapun yang Allah cinta. Apapun yang Allah cinta itu boleh jadi sifat. Apapun yang dicintai oleh Allah itu boleh jadi waktu. Sepertiga terakhir malam dicintai oleh Allah. Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai subuh sampai matahari terbit itu waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Selesai asar sampai matahari terbenam itu waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Apapun yang dicintai oleh Allah, usahakan hadir di situ. Sepertiga terakhir malam, waktu yang dicintai oleh Allah, hadirlah. Antara subuh dengan matahari terbit adalah waktu yang dicintai oleh Allah, hadirlah. Lepas asar sampai matahari terbenam, waktu yang dicintai oleh Allah, hadirlah. Apapun yang dicintai Allah, apapun bisa jadi bentuknya sifat. Maaf, sabar, ikhlas. Apapun yang dicintai Allah bisa jadi bentuknya adalah waktu. Apapun yang dicintai oleh Allah bisa jadi bentuknya adalah tempat. Masjid ini tempat dicintai oleh Allah, tapi mall itu dibenci oleh Allah. Nabi kita jelas mengatakan tempat yang paling dibenci oleh Allah, kata Nabi, adalah pasar. Jadi jangan lebih lama hadir di tempat yang Allah nggak suka, sementara hadir di tempat yang Allah suka ndak lama-lama. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, inilah jujur cinta yang pertama. Cintailah siapapun dan apapun yang dicintai oleh Allah. Apapun mencakup sifat, apapun mencakup waktu, apapun mencakup tempat. Jujur cinta yang kedua, ibu-ibu sekalian, adalah bencilah apapun dan siapapun yang Allah benci. Siapapun yang Allah benci, apapun yang Allah benci, Anda wajib benci itu. Nah, siapapun yang Allah benci, orang-orang munafik Allah benci.
Orang-orang kafir secara umum Allah benci. Allah benci kekufurannya. Nggak langsung dari sini kemudian Anda tabokin orang non muslim. Ya bukan begitu tafsirnya. Allah benci keyakinannya. Makanya ketika kita dakwah kepada non muslim ini, supaya mereka segera dicintai oleh Allah, bukan karena apa-apa. Preman, tukang-tukang korupsi itu dibenci Allah enggak? Anda wajib benci. Ini yang korupsi ini darah daging saya loh, saudara saya loh, sepupu saya loh. Walaupun siapapun dia, walaupun dia darah daging Anda, ketika dia dibenci oleh Allah, Anda wajib membencinya. Jadi jangan ada yang berpikir eksklusif sekali terhadap non muslim. Oh enggak. Kita enggak cuma benci mereka, justru sepupu kita, darah daging kita saja, kalau mereka membangkang kepada Allah, kita benci mereka. Kita enggak benci darah dagingnya orang lain, tapi yang kita benci adalah kebencian Allah pada mereka. Baik. Kemudian di antara hal yang Anda wajib benci adalah sifat. Bohong itu sifat. Nomor 2, saya mau ngomong, mau dengar nggak? Minjam uang tapi nggak kembali. Itu juga sifat yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Janji mulu tidak ditepati, itu juga sifat yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Anda tahu kenapa Anda memiliki sifat yang buruk? Kenapa Anda masih berdusta? Kenapa Anda masih gibah? Anda tahu kenapa? Karena Anda nggak benci. Kalau Anda benci bohong itu, Anda nggak mungkin melakukannya. Kalau Anda benci khianat itu, nggak mungkin Anda melakukannya. Nah, sampai di sini ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin sampaikan di antara bagian terberat dalam berkeimanan adalah menempatkan cinta dan benci kita sesuai keimanan itu. Menempatkan cinta dan benci kita sesuai keimanan itu, bukan sesuai dengan perasaan, tapi sesuai dengan keimanan. Rasanya saya benci orang ini, tapi ternyata keimanan menuntut agar saya cinta kepada dia. Kalahkan perasaan Anda untuk keimanan tersebut. Nomor 3, jujur cinta nomor 3 ibu-ibu sekarang adalah al-ahammiyah. Apa itu ahammiyah? Yaitu fokus. Kalau Anda benar-benar jujur mencintai Allah Azza wa Jalla, maka hidup ini fokusnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda nggak punya fokus kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala-galanya. Allah, saya bicara, fokus saya adalah Allah. Saya berdagang, fokus saya adalah Allah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman, Ibn Adam, tafarragh li ibadati, amla qalbaka ghinan wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, fokuslah ibadah kepada aku. Apa pengertian fokus? Korbankan yang lain untuk ibadah, tapi jangan korbankan ibadah untuk yang lain. Itu namanya fokus. Kata Allah, fokuslah ibadah kepada aku wahai anak Adam. Aku berikan kamu dua hal. Apa itu? Amla qalbaka ghinan. Aku akan memenuhi hatimu dengan rasa cukup. Kendaraan cuman ini, ini aja udah cukup. Rumah kamu ini, ini aja udah cukup, nggak perlu yang lain. Harga bajumu berapa? 150.000. Ini saja udah cukup. Sendalmu berapa harganya? 70.000. Sudah cukup.
Ternyata ibu-ibu sekalian, rasa cukup itu bukan soal angka. Sebagian orang sendal aja harganya puluhan juta. Sendal itu puluhan juta. Di sebuah pameran saya lihat ada jilbab, harganya hampir 10 juta juga. Jadi jamaah sekalian, rasa cukup itu bukan angka. 100 ribu, 5 juta, 50 juta, bukan itu rasa cukup. Rasa cukup itu rasa. Rasa itu di mana? Hati. Jadi kalau hatinya sehat, kalau hatinya lurus, hatinya bersih, rasa cukupnya gampang. Makan apa hari ini? Cuman ada sayur lodeh. Cukup sayur lodeh juga. Tapi ada orang tertentu jamaah sekalian, makanannya Masya Allah, satu meja penuh, padahal dokter bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ngelihat doang nggak boleh dinikmati, itu kan azab ya. Ngelihat doang tapi nggak boleh dinikmatin, azab itu. Ini rendang, kata dokter jangan, ada santannya. Kemudian ini dendeng, kata dokter nggak boleh juga. Anda kalau makan di rumah makan Padang tuh sekali hidang satu meja. Dari satu meja yang boleh Anda nikmati cuman satu, cuman dua. Apa itu? Daun singkong rebus sama ikan bilih doang. Itu juga bisa. Ini semuanya apa? Ini semuanya azab. Kenapa azab? Melihat ingin tapi nggak boleh disentuh, azab itu. Anda udah lihat, Anda inginnya sampai ngeler-ngeler, tapi nggak boleh disentuh sama sekali. Udah mulai hari ini jangan makan di tempat yang begitu deh, sesuai pesanan aja. Jadi rasa cukup itu bukan soal angka, tapi soal rasa. Dari mana rasa cukup itu? Allah udah kasih tahu melalui Nabi kita, fokus ibadah. Orang-orang yang ibadahnya nggak fokus, nggak mungkin hatinya punya rasa cukup. Yang buruk ibu-ibu sekalian, tidak cukup dengan yang halal sehingga nyari yang haram. Udah punya pasangan yang halal tapi tidak cukup, nyari pasangan orang yang haram. Banyak nggak tuh? Di sana di Amerika, di sini nggak ada kan? Jadi rasa cukup itu bukan soal angka, ini soal hati saja. Nah, maka Nabi SAW melalui hadis qudsi mengatakan, fokus saja beribadah, niscaya hati ini akan dipenuhi oleh Allah dengan rasa cukup. Ibu bisa bayangin nggak, hati yang nggak pernah cukup, capek sekali. Berapa uang? 100 juta masih kurang. Berapa sekarang? 1 miliar masih kurang. Berapa sekarang? 1 triliun masih kurang. Kalau hati tidak rasa cukup, insya Allah pasti akan menerobos jalan-jalan yang haram. Nggak mungkin tidak. Semua perilaku haram itu pangkalnya adalah hati yang nggak merasa cukup. Tidak cukup dengan yang haram, yang halal, sudah cari yang halal dia. Kamu profesional, iya. Kalau nggak ada rasa cukupnya, pasti nanti melakukan manipulasi. Kamu karyawan atau PNS, iya. Kalau nggak ada rasa cukupnya, pasti korupsi dan lain-lain. Jadi rasa tidak cukup ini akan menghasilkan bahaya yang luar biasa. Nah, ini nomor 1. Kalau Anda sudah fokus ibadah, maka hati Anda akan dipenuhi oleh Allah dengan rasa cukup. Nomor 2, wa asuddu faqrak, dan aku akan menutup segala pintu-pintu kemiskinan. Jadi awalnya fokus ibadah, maka kemudian Allah berikan hati yang merasa cukup. Kalau hati sudah merasa cukup, maka tidak ada lagi kemiskinan di depan mata. Kemiskinan Anda itu bukan karena Anda nggak punya, tapi karena hati Anda lapar. Kalau hati lapar nggak ada kenyangnya. Perut lapar 2 kali nambah juga udah kenyang. Tapi kalau hati lapar, seisi dunia nggak bisa kenyang Anda. Nah, jadi ini evaluasi kita semua ibu-ibu ya. Kalau Anda nggak merasa cukup dengan hidup Anda yang sekarang,
Tidak perlu menuntut suami A, B, dan C, bukan itu solusinya. Solusinya fokus ibadah Anda perlu diperbaiki. Tidak usah suami dituntut, ini kendaraan harus diganti, ini perabotan rumah juga wajib ganti paling tidak 2 bulan lagi, ini rumah seharusnya udah renovasi juga. Enggak ada yang perlu Anda tuntut. Anda hanya perlu fokus ibadah. Niscaya Allah akan memberikan Anda rasa cukup. Dari rasa cukup itu maka Anda enggak melihat ada yang kurang lagi. Kendaraan ini cukup, enggak kurang sama sekali, ini saja. Rumah ini udah, ini aja, enggak usah yang lain. Baiklah jemaah sekalian, inilah 3 kejujuran cinta itu. Cintai apapun yang Allah cintai, benci apapun dan siapapun yang Allah benci. Nomor 3, fokuslah untuk Allah. Fokuslah untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian rukun akrab yang kedua adalah dawamuz zikri. Apa itu? Terus menerus berzikir. Terus menerus berzikir. Tidak mungkin akrab kalau zikirnya sekali sepekan. Tidak mungkin akrab kalau zikirnya sekali sehari. Orang akrab itu rukun yang kedua, dawamuz zikir, tidak pernah berhenti berzikir. Tidak pernah berhenti berzikir. Ya, zikir itu tidak selamanya subhanallah ya. Jadi apapun yang membuat Anda ingat Allah itu dinamakan dengan zikir. Kajian ini tentu Anda tidak sedang qomat kamit baca tasbih, tapi Anda sedang mendengarkan cerita tentang Allah. Ini namanya zikir. Hujan turun, Anda analisa, Anda fikirkan, oh betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan turun. Turunnya tidak bentuk diguyur tapi tetesan. Bayangin kalau hujan itu turun dalam bentuk guyuran, tenggelam gitu. Tapi Allah turunkan hujan tetesan. Bahkan jarak tetes 1, tetes 2 itu jaraknya juga diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kuasa Engkau ya Allah. Anda memang tidak sedang qomat kamit, tapi Anda fikirkan saja kekuasaan Allah. Ini namanya apa? Zikir. Tentu kalau tidak ada yang sedang direnungkan, tidak sedang hadir kajian, sedang berjalan, sedang duduk, sedang berkendaraan, ya qomat kamitlah dengan zikir Anda itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Oh, aku gelisah anakku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma karaba nabiyyun minal anbiya illa istagha tasbih." Kata Ibnu Mas'ud, tidak satu pun nabi-nabi terdahulu gelisah, melainkan mereka istighasah dengan tasbih. Apa artinya istighasah? Istighasah artinya minta tolong kepada Allah. Itu namanya istighasah. Kata Ibnu Mas'ud, tidak satu pun nabi-nabi terdahulu gelisah, melainkan mereka istighasah kepada Allah dengan membacakan tasbih. Membacakan tasbih. Nah baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi rukun akrab yang kedua dawamuz zikir. Jangan berhenti berzikir. Subhanallah, satu-satunya anggota tubuh yang enggak letih, enggak mungkin capek, lidah kita ini. Kenapa? Karena ibadah termahal kita adanya di lidah. Tangan kita ini subhanallah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi penciptaan manusia kata Allah adalah penciptaan terbaik. Penciptaan terbaik. Seluruh anggota tubuh kita memiliki ibadahnya sendiri-sendiri. Mata punya ibadah, telinga punya ibadah. Tapi ibadah terbesar yang sifatnya lahiriah adalah ibadahnya lidah ini. Itu ibadah paling mahal di depan Allah. Padahal enteng sekali mengucapkan subhanallah itu. Subhanallah itu 1 detik, ibu, ndak 1 menit. Subhanallah itu 1 detik.
Dengan 1 detik subhanallah Anda sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Saya tidak lihat tuh pahalanya. Di mana pahalanya saya nggak lihat. Anda nggak perlu lihat di dunia ini. Anda perlu melihatnya di mana? Di akhirat. Itu kalau Anda pergi ke TPU, ribuan orang yang membisu di dalam hanya minta 1 detik saja untuk astaghfirullah. Anda nggak punya 1 detik, bahkan nggak cuma 1 menit, nggak cuma 1 hari, nggak cuma 1 minggu, nggak cuma 1 bulan. Insya Allah Anda punya tahun. Anda punya tahun. Oleh sebab itu ibu sekalian, banyakkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah, atau subhanallah wa bihamdihi. Sambil berjalan, sambil jogging, sambil Anda antri, sambil naik kendaraan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau ibu belum bisa berzikir lebih banyak lagi, akrab dengan Allah itu tidak mungkin. Ingat ya ibu, mayoritas orang yang udah pergi itu mereka pergi tidak sempat akrab dengan Allah. Mayoritas orang-orang yang wafat, mereka pergi tidak sempat akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Itu mayoritas. Dan jangan sampai Anda orangnya, kita ingin akrab dengan Allah, setidaknya ya Allah berikan kita kehidupan yang sekarang. Maka sekali lagi rukun akrab yang kedua, dawamuz zikir. Terus menerus berzikir, terus menerus berzikir. Lagi nunggu anak-anak belum pulang, ini udah seharusnya pulang, daripada pikiran kemana-mana berzikir. Berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Atau subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Oh, tapi saya nggak ngerti, nggak mendalam, nggak merenung. Anda merenung nggak merenung itu nilainya besar. Apalagi kalau Anda merenung, saya khawatir setan datang. Kalau kamu nggak khusyuk nggak usah. Itu setan itu. Setan seolah-olah menyampaikan khusyuk itu penting, tapi tujuannya supaya kita berhenti. Kalau nggak khusyuk, berhentinya itu yang dimaui setan. Jadi kalau setan itu datang, kasih tahu khusyuk nggak khusyuk, kata agama pahalanya besar. Nah, kita sering kan lihat ya, orang yang mau mati justru zikirnya banyak sekali. Udah mau meninggal zikir aja. Kenapa? Kalau udah biasa berzikir, dia akan mati dengan kebiasaan itu. Saya ulangi, kalau zikir ini sudah menjadi kebiasaan, mendarah daging, matinya Anda juga dengan kebiasaan itu. Anda udah lihat media sosial, mati lagi joget, mati lagi karaokean. Banyak nggak yang begitu? Kenapa? Kebiasaan dia joget, kebiasaannya nyanyi, matinya lagi begitu juga. Itu Nabi udah bilang, seseorang akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaan Anda adalah zikir, insya Allah matinya Anda juga sambil berzikir. Tak ada orang yang mati di luar kebiasaan. Semua orang akan mati dengan kebiasaannya sendiri. Maka banyak-banyaklah berzikir sambil masak. Ibu masih masak nggak buat anak-anak? Sambil Anda masak, misalnya subhanallah, itu nggak bakal ngedumel masaknya itu. Kadang-kadang ada orang masak, piring pecah, masak, gelas pecah. Ada yang begitu. Baiklah, ini rukun akrab yang kedua. Rukun akrab yang ketiga adalah ihsanul ibadah. Ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan itu ada dua. Saya kasih tahu yang paling gampang saja. Ihsan itu adalah
menyadari hadirnya sifat-sifat Allah sewaktu kita sedang beribadah, menyadari hadirnya sifat-sifat Allah dalam ibadah-ibadah kita. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Misalnya Anda sedang berzikir, subhanallah, sadari Allah lagi mendengar. Misalnya Anda sedang salat, sadari Allah ngeliatin saya sedang berdiri. Allah melihat saya sewaktu sujud. Allah mendengar saya saat baca Fatihah. Dan Allah pun tahu fikiran saya dalam salat. Kalau Anda lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219, 218, 219. Di kedua ayat itu Allah ingin 3 sifatnya hadir dalam salat kita. Allah menuntut agar 3 sifat Allah hadir di dalam salat-salatnya kita. Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Satu lagi deh, 220. Innahu huwas samiul alim. 218 sampai 220. Ayat 218 Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum. Allah melihatmu saat kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu ketika kamu bolak-balik sujud. Innahu huwas samiul alim. Dia maha mendengar segala ucapan. Alim, dia maha mengetahui segala fikiran. Lagi sholat fikiran Anda ini Allah tahu. Lagi sholat ucapan Anda ini Allah dengar. Allah dengarin saya. Iya. Kawan sebelah saya, iya. Sekota wisata sholat zuhur didengar oleh Allah. Sedunia orang sholat didengar oleh Allah. Pendengaran Allah itu maha luas. Kalau pendengaran Anda sempit, Anda dengar satu suara, suara kedua udah nggak bisa masuk. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana man wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya menjangkau semua suara. Baik. Jadi ayat 218 sampai ayat 220 dalam surat Asy-Syu'ara Allah meminta agar 3 sifat Allah hadir dalam salat kita. Allah melihat berdiri dan sujudnya saya. Allah mendengar Fatihah dan semua bacaan-bacaan, dan Allah maha mengetahui fikiran dan hati saya. Ini hati saya lagi riang enggak? Allah tahu itu. Ini fikiran saya yang mikirin apa lagi sholat, Allah tahu itu. Maka yang dimaksud dengan ihsan, senantiasa sadar hadirnya sifat-sifat Allah dalam ibadah-ibadah kita. Anda sedang tilawah, sadar nggak Allah lagi dengar? Iya, saya tilawah itu ingin memperdengarkan Allah tilawah saya. Oh, itu ihsan. Kamu lagi zikir selesai sholat, ngerasa nggak, sadar nggak Allah lagi dengerin? Iya, itu ihsan namanya. Menjelang tidur Anda berzikir, sadar nggak kalau Allah lagi mendengar? Sadar. Itu ihsan namanya. Nah, jadi kesadaran hadirnya sifat-sifat Allah dalam segala ibadah-ibadah kita, pendengaran Allah hadir, penglihatan Allah hadir, maha taunya Allah hadir, ini dinamakan dengan ihsan. Baik, jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itulah tadi 3 rukun ihsan. Jujur dalam cinta, terus menerus berzikir, ihsan dalam ibadah. Kalau Anda sudah memiliki 3 rukun ini, artinya Anda sudah punya peluang akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau belum ada, 3-tiganya belum ada, berarti cari modal dululah. Ini modal Anda untuk akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, poin berikutnya, poin terakhir adalah alamatul uns. Ciri-cirinya orang yang akrab dengan Allah. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah tauhiduhu ma'rifatan wa tajridan. Akrab yang pertama dengan Allah adalah tauhid. Tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu hanya Allah untukku, bukan yang lain. Itulah tauhid. Hanya Allah, bukan yang lain. Ketika Anda sudah punya jiwa seperti itu, hanya Allah, bukan yang lain. Dalam segala-galanya, hanya Allah, bukan yang lain. Ini tauhid namanya. Kalau Anda sudah memiliki mental dan jiwa tauhid seperti ini, 100% Anda akan rasakan akrab itu. Lalu tauhid ini ada dalam dua macam, ibu-ibu sekalian. Pertama, esakan Allah dalam hubungan dengan Allah. Nomor dua, esakan Allah dalam segala kebutuhan-kebutuhan. Esakan, nomor satu, esakan Allah dalam segala hubungan. Sehingga ketika Anda sedang berhubungan dengan Allah, jangan ada siapapun kecuali hanya Allah itu. Salat, ini hubungan Anda dengan Allah. Tahajud, ini hubungan Anda dengan Allah. Berpuasa, itu hubungan Anda dengan Allah. Tilawah dan zikir, sedekah dan zakat, itu semua hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Tauhid yang pertama, ibu-ibu sekalian, apapun hubungan yang sedang berlangsung antara Anda dengan Allah, pastikan tidak boleh ada siapa-siapa dalam hubungan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sedang salat, berarti Anda sedang hubungan dengan Allah. Anda sedang hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah dalam salat ini ada selain Allah? Tidak ada. Dalam salat saya ini hanya ada Allah satu-satunya. Oh, ini namanya tauhid dalam hubungan. Baik. Ketika Anda berdoa, doa ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam doa ini Anda merasakan A, B, dan C? Enggak. Yang terasa oleh saya dalam hubungan ini cuman dalam doa ini cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sedang tahajud, siapa yang Anda rasakan dalam tahajud ini? Saya hanya merasakan Allah dan enggak merasakan yang lain-lain. Itulah tauhid dalam hubungan. Jangan ada hubungan Anda dengan Allah, tiba-tiba masuk fulan, tiba-tiba datang fulan, tiba-tiba muncul wajah fulan. Ria itu adalah orang-orang yang hubungan dengan Allah tapi dengan menghadirkan orang lain. Saya sholat dulu, Pak KDM lagi datang ke kota wisata. Aduh, ini teh bukan sholat tauhid, ini sholat ria. Ini sholat ria, hasilnya cuman capek aja, nggak akan ada pahalanya di sisi Allah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ini nomor satu ya, tauhidkan Allah dalam segala hubungan. Esakan Allah dalam segala hubungan. Dalam zikirku hanya ada Allah, dalam tilawahku hanya ada Allah, di dalam salatku hanya ada Allah, dalam tahajudku, dalam sedekahku, dalam zakatku, dalam puasaku hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak bisa bayangin ibu-ibu ya, betapa dahsyatnya energi ibadah Anda saat tauhid itu sudah datang. Yang membuat Anda cemen dalam ibadah ini karena ibadahnya untuk manusia, itu yang bikin Anda cemen. Lagi nggak ada orang nggak ibadah, lagi ada orang ibadah, cemen jadinya. Tapi ketika misalnya tauhidnya Allah itu hadir dalam hubungan-hubungan tadi, dalam ibadah-ibadah, Anda akan merasakan energi yang luar biasa. Salatku ini untuk Allah. Tidak mungkin Anda baca Al-Kautsar wal Asri, pasti Anda ingin berlama-lama di depan Allah. Ibu, dalam soal Anda sedang hubungan dengan Allah, pengen cepat-cepat atau pengen berlama-lama? Nyatanya pengen cepat-cepat.
Tapi itu karena tauhid ini belum hadir. Tauhid ini belum hadir. Tapi kalau tauhid sudah hadir, sholatku ini untuk Allah. Gak ada siapa-siapa tujuan sholat ini kecuali Allah. Allah dengarin ucapanku, Allah melihat gerakanku, Allah mengetahui hati dan pikiranku. Saat tauhid itu telah hadir, Anda akan dapatkan energi yang luar biasa dalam ibadah. Tauhid dalam hubungan dengan Allah, ini dinamakan uluhiyah. Nomor dua yang gak kalah pentingnya adalah tauhidkan Allah dalam segala kebutuhan. Tauhidkan Allah dalam segala kebutuhan. Ibu yang saya hormati, perhatikanlah kehidupan yang kita jalani sendiri. Seringkali kebutuhan-kebutuhan kita menjadi ketergantungan kita kepada manusia. Seringkali kebutuhan-kebutuhan hidup menjadi ikatan-ikatan ketergantungan kepada manusia. Sehingga Anda tersandra orang lain, Anda tertawan oleh orang lain, Anda nggak punya kemerdekaan di depan orang lain. Ini konsekuensi kalau tauhidnya Allah tidak hadir dalam segala kebutuhan. Tapi jemaah sekalian, aku ingin rezeki dan rezekiku dari Allah, bukan yang lain. Itu tauhid. Anda akan merdeka, Anda nggak akan ketergantungan kepada orang lain. Aku ingin selalu sehat, sehatku dari Allah, bukan dari yang lain. Aku ingin selamat, selamatku dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Aku butuh jaminan, jaminanku adalah Allah, bukan yang lain. Ketika tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di setiap kebutuhan-kebutuhan, ini dinamakan rububiyah, maka Anda nggak punya ketergantungan kepada yang bernama manusia. Tidak perlu hidup ini digantungkan kepada siapapun, karena kenyataannya memang nggak begitu. Anda gantungkan soal keuangan kepada pekerjaan, nyatanya kan nggak begitu. Jadi oleh sebab itu, hadirkan tauhidnya Allah dalam segala kebutuhan. Kebutuhan apapun, Anda nggak boleh melihat siapapun dalam kebutuhan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah indikasi dan inilah ciri-ciri akrab yang pertama. Ketika tauhidnya Allah sudah hadir dalam hubungan-hubungan dengan Allah, kemudian tauhidnya Allah pun hadir dalam segala kebutuhan-kebutuhan. Nah, hadirnya tauhid Allah ini adalah ciri pertama Anda telah akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Ciri yang kedua orang yang telah akrab dengan Allah Azza wa Jalla adalah ubudiyatuhu ta'ziman wa ikhlasan wa ihsanan wa mahabbatan. Orang yang akrab dengan Allah ibadahnya ta'zim, ikhlas dan ihsan. Enggak semua orang yang ibadah itu akrab. Mayoritas orang ibadah, tapi mayoritas orang-orang yang ibadah tidak akrab dengan Allah. Maka ibadahnya orang-orang yang akrab itu pertama ta'ziman. Ibadahnya mereka disertai dengan pengagungan kepada Allah. Disertai dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ibadahku ini dalam rangka aku mengagungkan Allah. Ibadah ini dalam rangka membesarkan Allah. Ibadah ini dalam rangka menghormati Allah Azza wa Jalla. Fatihahku untuk mengagungkan Allah, tasbihku untuk mengagungkan Allah, ruku' sujud, zikir sujudku semuanya untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kalau Fatihahnya untuk mengagungkan Allah, tidak mungkin bacaannya ceroboh. Kalau tasbihnya untuk mengagungkan Allah, tidak mungkin asal ucap. Kalau gerakannya untuk mengagungkan Allah, tidak mungkin sambil garu-garu. Ini salat untuk mengagungkan Allah. Ketika Anda berada di hadapan agungnya seorang presiden, kata-kata Anda santun sekali, pakaian Anda santun sekali, gerakan Anda santun sekali. Lihat, depan Pak Presiden tidak berani mata Anda kanan kiri. Lagi ngomong sama Bapak Prabowo misalnya,
tahu-tahu ke atas, ke kanan, nggak mungkin. Kenapa? Anda sedang tertawan agungnya seorang presiden itu. Maka orang yang akrab dengan Allah Azza wa Jalla, saat mereka sedang ibadah, mereka hanyut dalam agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanyut dalam agungnya Allah, sehingga ketika mereka baca Fatihah, mereka rasakan agungnya Allah. Mereka bacakan penuh dengan kesantunan. Ketika mereka tasbih di waktu sujud, mereka rasakan dalam hati mereka agungnya Allah, sehingga tasbih ini pun dalam ruku', dalam sujud dibacakan dengan sesantun mungkin. Kalau agungnya Allah tidak terasa, Anda nggak mungkin santun. Kalau agungnya Allah itu nggak terasa, Anda nggak mungkin santun kepada Allah Azza wa Jalla. Santun dalam tasbih, santun dalam berzikir, santun dalam Fatihah, santun dalam bergerak. Tapi kalau hati ini sudah hanyut di dalam agungnya Allah, Anda udah rasakan betapa Allah itu agung. Nah, saat itu Anda akan santun. Anda akan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak asal-asalan. Kan ada orang, bukan orang ya, kita sering asal-asalan depan Allah. Baca Fatihahnya asal-asalan, baca ayatnya asal-asalan, gerakannya juga asal-asalan. Selagi sholat tahu-tahu di samping kita datang orang letakin handphone, sempat-sempatnya berpikir, alhamdulillah handphone bagus betul, Rahmanir-Rahim, ini kayaknya Samsung terbaru. Jadi jamaah sekalian, kalau memang hati kita ini belum terikat dengan agungnya Allah, belum merasakan agungnya Allah, nggak mungkin kita santun, nggak mungkin santun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya jamaah sekalian, ibadahnya ini masih hal yang sama. Ibadah yang penuh dengan pengagungan itu, pertama tadi menghasilkan kesantunan, nomor dua menghasilkan rasa malu. Kalau ibadah Anda ibadah dengan rasa keagungan Allah Azza wa Jalla, maka nomor dua Anda pasti penuh rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, ya Allah, tahajud cuma 2 rakaat aja bisanya, malu. Anda bangun telat, tiba-tiba 10 menit jelang azan subuh, 2 rakaat nggak bisa, akhirnya Anda sempatkan juga witir 1 rakaat, tapi Anda malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sholat zuhur misalnya, ayat yang terus-menerus dibaca itu aja nggak pernah gonta-ganti. Al-Quran 114 surat. Dari sejak mulai sholat usia 9 tahun sampai sekarang langganan betul. Wal asri al-kausar. Segalinya juga al-kausar, iza ja'a nasrullah. Pertanyaannya, ibu malu nggak sih itu aja di depan Allah? Ingat ya, kondangan baju yang itu aja malu kan? Baju yang itu aja perlu kondangan Anda malu. Ini sholat, masya Allah. Ya, zikir apa ayatnya itu aja padahal 114 surat. Nah, maka haya, rasa malu kepada Allah, ini hasil dari mengagungkan Allah. Kalau tidak mengagungkan Allah, tidak ada rasa malu. Kemudian jamaah sekalian, ciri akrab nomor berikutnya adalah dawamul adab, yaitu senantiasa beradab dan santun kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam salat dia santun kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menerima nikmat Allah, dia santun menerima nikmat Allah. Bahkan ketika Allah kirimkan musibah sekalipun, dia terima musibah itu sesantun mungkin. Ibu, santun Anda dalam ibadah itu gampang. Tapi santun Anda menerima nikmat Allah, santun Anda menerima musibahnya Allah. Orang-orang yang akrab kepada Allah itu senantiasa santun. Datang nikmat Allah, mereka santun. Mereka santun dengan nikmat terhadap Allah, terhadap nikmat tersebut.
Maka mereka pertama kali menyebutkan nikmat, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor dua, mereka tidak mau hitung-hitungan. Misalnya Anda dapat nikmat, berapa nikmatnya? 300.000. Ya cuman segini. Ya cuman segini, ya Allah, Anda nggak santun betul. Ini nikmat Allah 300.000 ini. Anda jangan lihat fulan dan fulan, lihat Allahnya. Ini 300.000 ini nikmat enggak? Nikmat. Kalau memang ini nikmat, terima dengan santun. Nggak usah hitung-hitungan. Baca 300.000 doang. Ketika Anda berperilaku seperti itu, betapa Anda nggak santunnya dengan nikmat ini. Anda nggak santun sama sekali. Berapapun yang Allah berikan, mau 300.000, mau 50.000, santunlah menerima. Bersyukurlah. Syukur itu artinya salah satunya adalah gembira. Salah satu bagian dari syukur adalah bergembira terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian. Begitupun nomor dua, ketika perjalanan waktu kemudian mempertemukan kita dengan musibah, Anda jangan melihat kematian ini kematian. Itu terlalu dangkal. Tapi ketika Anda telah melihat satu kematian, ingat, ini kirimannya Allah. Ini keputusannya Allah. Ya inilah takdir Allah. Lihat takdirnya dan jangan lihat lebih dari itu. Jadi kadang-kadang terjadi musibah yang kita lihat musibahnya, takdirnya nggak nampak. Oleh sebab itu, begitu terjadi ujian Allah Azza wa Jalla, apapun ujian itu ya, Allah uji kita dengan kematian orang terdekat, atau Allah uji kita dengan sakit, atau misalnya Allah uji kita dengan hutang piutang, apapun ujian Allah, terima ujian itu dengan santun. Terima ujian itu dengan santun. Santunnya Anda menerima ujian nomor satu. Bagaimana Anda santun? Nomor satu, apapun ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, sesegera mungkin terima. Jangan menunda waktu. Jam 3 seorang kawan wafat, segera terima musibah itu, jangan ditunda. Jam 3 terjadi keadaan yang sangat buruk, mungkin kecelakaan, mungkin kebakaran, mungkin apapun musibah yang terjadi, jamaah sekalian, sesegera mungkin diterima. Dalam agama kita, sabar setelah sekian lama tuh nggak laku sama sekali. Musibahnya terjadi jam 3, sabarnya jam 3:4, udah nggak laku, nggak ada pahalanya lagi sudah. Nabi kita bersabda, sabar yang berbuah pahala inda awalis sadmah, sabar yang bersamaan dengan musibah. Musibah jam 3 dia udah siap sabar. Kebakaran rumah, kecelakaan berkendaraan terjadi jam 2 dia udah sabar. Bisakah secepat itu? Bisa. Caranya bagaimana? Orang beriman ibu-ibu, tidak pernah mereka melihat nikmat, melainkan mereka sadar saatnya ini akan jadi musibah. Itu orang beriman. Pada hari Anda melihat satu nikmat, ingat, pada saatnya ini adalah musibah saya. Ada enggak nikmat yang enggak berujung jadi musibah? Ada enggak? Nyatanya enggak ada. Tidak ada nikmat kita yang enggak berujung pada musibah, enggak ada. Allah kasih Anda nikmat yang bernama sehat, bukankah ujung-ujungnya sehat ini jadi musibah? Allah kasih Anda nikmat berupa pekerjaan, bukankah ujung-ujungnya menjadi musibah bernama pensiun? Allah kasih Anda usia muda, nikmat itu ujung-ujungnya jadi musibah juga. Anda jadi nenek. Dulu mudanya kita darah apa namanya?
darah muda. Tapi tuanya kita darah apa namanya? Darah tinggi. Besok tanyain Pak Dokter, kenapa tuanya saya bukan darah tua, malah darah tinggi namanya. Baik jemaah sekalian, jadi orang-orang beriman tuh nggak pernah melihat nikmat, melainkan mereka sadar ini calon-calon musibah saya. Allah kasihkan anda anak itu nikmat nggak? Nikmat. Oh, kalau anda orang beriman, anda sadar ini calon musibah. Hari ini anda launching sebuah toko anda yang luar biasa, jangan lupa ini calon musibah juga. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, ma asaba min, perlu nomor ayatnya enggak? Baik. Suratnya tadi adalah surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid nomor ayatnya jemaah sekalian adalah ayat 23. Ayat 23. Ayat 23 ini sebetulnya satu rangkaian dengan ayat 22. Pada ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah berfirman, musibah apapun yang terjadi di bumi dan musibah apapun yang terjadi terhadap kalian, itu semuanya sudah tercatat ribuan tahun yang lalu. Itu semua sudah tercatat ribuan tahun yang lalu. Hari ini terjadi kematian, ini udah tercatat ribuan tahun yang lalu, udah catatannya udah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Ayat 23, saya ingin anda fokus di sini. Ayat 23 ini penjelasan Allah kenapa harus ada musibah. Allah berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Musibah ini kata Allah agar kalian tidak gelisah berlebihan terhadap yang hilang, dan agar kalian tidak gembira berlebihan terhadap yang datang. Dalam hidup ada yang datang, ada yang pergi. Datanglah nikmat, pergilah melalui musibah. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian sadar musibah kalian tercatat. Ayat 22 tadi musibah kita tercatat. Kalau kalian sadar bahwa musibah kalian tercatat, maka saat musibah itu datang, kalian tidak gelisah berlebihan terhadap yang pergi. Kalian pun tidak akan gembira berlebihan terhadap yang datang. Apa yang datang? Yang datang kelahiran seorang anak, kalian gak akan gembira berlebihan, karena kalian sadar ini calon musibah. Apa yang datang? Yang datang anakku diangkat menjadi seorang pejabat. Oh iya, kalian pun gak akan berlebihan bergembira, karena kalian sadar nikmat yang datang ini adalah calon musibah pada waktunya. Gak ada nikmat melainkan ujungnya adalah musibah. Nah, jadi orang-orang yang berat sekali dengan musibah, ya mereka lupa saat menerima nikmat itu bahwa ini calon musibah. Anda punya suami kan, punya pasangan hidup, lihat-lihat wajahnya, ini calon musibah saya ini. Oh, ini calon musibah saya juga. Tidak ada nikmat melainkan semuanya calon musibah kita. Baik jemaah sekalian, tadi kita katakan orang yang akrab kepada Allah itu santun. Santun dalam beribadah, santun dalam menerima nikmat, santun di dalam menerima musibah sekalipun mereka santun. Bagaimana Anda santun menerima musibah? Yang pertama, terima musibah itu secepat mungkin. Jangan ada waktu untuk berteriak, untuk mengeluh ke sana kemari. Keluhan-keluhan Anda terhadap ujian menunjukkan Anda nggak santun betul dengan ujian itu.
Kita udah ngaji Bu ya. Kalau udah ngaji udah jangan ngeluh lagi. Ngeluh itu tetap persoalan kita nggak selesai. Hutang Anda lunas nggak kalau ngeluh? Nggak lunas. Hati tuh makin sakit di sini. Jamaah sekalian, santun menerima ujian Allah. Nah, pertama, terima secepat mungkin. Terima secepat mungkin. Kemudian nomor dua, jamaah sekalian, santun menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, segera berikan sabar atau ridho, kalau bisa syukur. Ini tiga pilihan berikutnya. Sabar. Sabar itu Anda masih sakit, cuman ditahan. Ridho itu udah nggak ada sakitnya sama sekali. Orang yang ridho ditanya, kalau boleh milih musibah nggak musibah, milih mana? Saya nggak punya pilihan. Saya nggak punya pilihan, saya ridho. Musibah saya ridho, nggak musibah pun ridho. Orang yang ridho itu nggak punya pilihan di depan Allah. Orang ridho itu nggak pernah mendikte Allah Azza wa Jalla. Lalu puncaknya santun Anda dalam musibah, Anda nggak sekedar sabar, Anda nggak sekedar ridho. Nomor tiga adalah syukur. Apa itu syukur? Ini pernah kita bahas. Ketika terjadi satu musibah, Anda nggak mau fokus dengan musibahnya. Anda sadar masih banyak nikmat yang lain. Anakku wafat, iya, tapi masih ada 3 lagi sisa. Uangku 1 juta hilang ditipu orang, masih sisa 5 miliar lagi. Omongnya kita yang punya, bendanya biar mereka. Tapi sekedar ngomong, ya kita aja yang ngomong. Baiklah ibu sekalian, inilah orang yang akrab itu. Orang yang akrab dengan Allah selalu santun. Terima nikmat dengan santun, menerima musibah pun dengan santun. Kemudian nomor 4, ciri orang yang akrab dengan Allah, luzumul khaufi ma'al isyan. Orang yang akrab dengan Allah itu senantiasa takut ketika mereka terjebak dalam kesalahan. Senantiasa takut ketika mereka terjebak dalam kesalahan. Ketemu dengan seorang kawan, saya kurang teliti, ternyata kawan saya ini donatur ghibah. Bukan donatur uang, donatur ghibah. Saya ketemu dengan, ingat ibu ya, misi kita bergaul 2. Ini misi bergaul, ini misi berkawan. Apa itu? Kita perlu bergaul untuk memberi kebaikan atau untuk mengambil kebaikan. Kalau kira-kira Anda nggak dapatkan 2 hal ini, nggak usah bergaul. Nggak ada gunanya orang seperti itu. Kenyataannya kan, yang bikin Anda sakit siapa? Manusia kan? Siapa yang bikin Anda sakit? Pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Makanya ketika Anda ingin bergaul dengan seseorang, Anda berkeputusan berkawan dengan seseorang, pastikan, apakah saya bisa memberinya kebaikan? Kalau tidak, apakah dia akan memberikan saya kebaikan? Kalau jawabannya iya, oh ini harus jadi kawan saya. Tapi kalau enggak, jangan bergaul. Sekedar tegur sapa, sekedar ramah wajib. Jangankan kepada orang, kepada binatang pun kita akrab, kita ramah. Anda ramah dengan kucing Anda bukan? Ramah dengan semua orang, tapi soal pergaulan beda. Pergaulan ini adalah orang di mana hati Anda akan bersatu. Pergaulan ini adalah orang yang di mana akan Anda dapatkan kebaikan. Baik. Jadi orang-orang yang akrab itu ibu sekalian, hati mereka takut saat mereka jatuh kepada dosa. Ketemu dengan kawan, tiba-tiba kita terseret gibah. Terseret kita gibah. Selesai bicara, dia pulang, kita berpisah. Sadar, tadi kenapa saya gibah? Tadi kenapa saya gibah? Ingat ibu-ibu ya, kehormatan manusia adalah lubang-lubang neraka. Kehormatan manusia adalah lubang-lubang neraka. Begitu Anda cederai kehormatan seorang manusia, Anda sedang memasuki salah satu lubang neraka. Hati-hati itu. Kehormatan manusia, lubang-lubang neraka yang mengakibatkan banyak orang masuk neraka.
Baik, orang yang akrab dengan Allah itu bukan malaikat. Mereka manusia, punya darah dan punya daging. Karena mereka manusia juga, mereka juga berdosa. Cuman bagaimana dosanya orang yang akrab dengan Allah? Nah, orang yang akrab dengan Allah, dosa mereka menjadi ketakutan dan rasa malu di depan Allah Azza wa Jalla. Nih, ibu kalau udah berdosa, ada rasa takut nggak dengan Allah? Ada rasa malu nggak dengan Allah? Kalau dengan dosa itu Anda takut, dengan dosa itu Anda malu, menunjukkan Anda udah mulai akrab dengan Allah, atau Anda sudah akrab dengan Allah. Nomor 5, orang yang akrab dengan Allah itu nabdhun nawahi bughdan wa kurhan. Orang yang akrab dengan Allah itu mereka tinggalkan larangan Allah bukan untuk menghindari penjara, tapi mereka meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla dengan kebencian. Ya, mereka tinggalkan larangan Allah karena benci terhadap larangan itu, karena mereka sadar Allah pun benci. Ini dusta, Allah benci. Dan akhirnya dia pun meninggalkannya dengan rasa benci. Baiklah, kemudian akrab berikutnya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tilawatu kalamihi istihdaan wa istibsyaran. Senantiasa membaca kalamullah dengan tujuan untuk mengambil hidayah dan dengan rasa gembira. Ini dua. Rata banyak orang baca Al-Quran, tapi tidak semuanya membaca Al-Quran dengan rasa akrab. Orang yang akrab membaca Al-Quran istibsyaran, mereka membaca Al-Quran dengan rasa gembira. Mereka gembira. Dan memang begitulah orang yang akrab. Setiap kali mereka menemukan peluang ketaatan, mereka melihat peluang itu dengan rasa gembira. Azan berkumandang, gembira mereka. Waktunya zikir pagi, mereka bergembira. Jelang tidur akan berzikir, mereka bergembira. Orang yang akrab itu selalu gembira dengan ketaatan. Termasuk ketika mereka akan membaca kitabullah, mereka sadar, mereka bergembira. Apa gembiranya membaca kitabullah? Ini lidah ini akan Anda basahi dengan ucapan-ucapannya Allah. Alhamdulillah, itu ucapannya Allah. Ternyata ucapannya Allah itu akan Anda bunyikan dengan lidah Anda. Itu kebanggaan, itu kegembiraan. Ini nomor satu. Nomor dua, mereka membaca kalamullah istihdaan, untuk mendapatkan hidayah. Untuk mendapatkan hidayah. Mereka baca Al-Quran, tujuannya, mentalnya adalah mental gembira. Tujuannya apa? Saya ingin dapatkan hidayah. Hidayah Allah bisa jadi perintah Allah yang harus dijalankan, bisa jadi larangan Allah yang harus segera ditinggalkan. Hidayah Allah itu boleh jadi cerita-cerita umat terdahulu yang membuat kita belajar. Jadi kalau cuma baca Quran nggak tujuannya dapat hidayah, jelas Anda akan dapat pahala. Satu hurufnya berapa? Anda dapatkan 10 pahala dalam satu hurufnya. Tapi usahakan lebih dari itu untuk mendapatkan hidayah dari baca Al-Quran. Berikutnya jemaah sekalian, ciri orang yang akrab berikutnya jemaah sekalian adalah al-khalwatu ma'allah. Senantiasa dan punya waktu yang banyak berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalwah dengan Allah, berduaan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang akrab dengan Allah, mereka punya waktu yang sangat panjang, sangat banyak untuk khalwah, untuk berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Sepertiga terakhir malam itu khalwahnya Anda dengan Allah. Suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, sendirian Anda di rumah, segera ciptakan khalwah dengan Allah. Jangan sendirian nonton TV, sendirian nonton YouTube. Oh enggak. Bersendirilah dengan Allah, berdualah dengan Allah. Ambil Al-Quran, baca. Atau kemudian Anda salat duha. Jadi
makin banyak waktu yang Anda siapkan berdua dengan Allah, makin menunjukkan bahwa Anda akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun minal amali shalih falyaf'al." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian mampu punya amal-amal yang rahasia dengan Allah, lakukanlah. Amal yang rahasia maksudnya adalah khalwah dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, bagian dari rasa akrab dengan Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawakkul wal i'timad. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bertemu dengan keadaan hidup, apapun keadaan hidupnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, di antara kecerobohan rata-rata orang dalam bertawakal, bahwa mereka hanya tawakal untuk keadaan-keadaan darurat. Dalam keadaan-keadaan baik mereka nggak tawakal. Kalau udah sakit tawakal, sehatnya nggak tawakal. Lagi hutang piutang tawakal, lagi banyak uang nggak tawakal. Jemaah sekalian, padahal tawakal kita atas keadaan baik lebih dibutuhkan daripada tawakal kita atas keadaan buruk. Kenapa? Kalau Anda tawakal dalam keadaan baik, keadaan buruk ini nggak akan terjadi. Anda tawakal karena ada uang, hutang piutang ini nggak akan terjadi. Anda tawakal atas satu keselamatan, kecelakaan nggak akan terjadi. Maka keadaan-keadaan baik yang gagal jadi tawakal kita, insya Allah itu akan menjadi celaka-celaka berikutnya. Maka saya katakan tadi bahwa tawakal kita atas keadaan baik lebih perlu daripada tawakal kita atas keadaan buruk. Dalam Al-Quran, tawakal alias hasbi Allah itu adalah zikirnya tawakal. Dalam Al-Quran, hasbi Allah itu kadang-kadang berhubungan dengan keadaan baik, kadang-kadang berhubungan dengan keadaan buruk. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlih inna ila rabbina raghibun. Seandainya mereka ridha dengan pemberian Allah dan Rasul, kemudian mereka ucapkan hasbi Allah atau hasbunallah, apapun pemberian Allah, hasbi Allah. Seandainya pemberian Allah kita sambut dengan tawakal, kita katakan hasbi Allah, niscaya pemberian Allah ini akan cukup. Berapa Allah kasih? Cuman 100.000, pakai cuma lagi. Oh, Anda nggak tawakal menerima. Allah berfirman, seandainya pemberian Allah, pemberian Rasul membagikan zakat maksudnya dalam ayat, lalu mereka mengatakan hasbi Allah, hasbunallah, niscaya pemberian Allah itu akan cukup. Tidak ada tawakal kita menerima pemberian Allah, sehingga pemberian Allah ini kurang dan kurang. Dalam ayat ini Anda lihat, Allah sebutkan hasbunallah hubungannya dengan keadaan baik. Allah memberi, ucapkan hasbunallah. Dalam surat Ali Imran Allah sebutkan tawakal, yaitu hasbunallah, hubungannya dengan keadaan buruk. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka para sahabat Nabi dibikin takut, mereka diteror. Pasukan besar akan datang mengobrak-abrik Madinah, waspadalah. Mereka diteror, mereka dalam keadaan takut. Tapi apa ucapannya orang-orang yang akrab dalam ketakutan? Dalam ketakutan mereka tidak pergi ke kantor polisi, pergi kemana, enggak.
mereka langsung bersimpuh di depan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata ibu-ibu sekalian, kalau ketakutan-ketakutan ini segera menjadi tawakal, ketakutan itu enggak jadi datang. Karena pada ayat berikutnya Allah berfirman, فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانه. Mereka pun akhirnya mendapatkan nikmat dan keburukan itu enggak jadi datang. Jadi dua ayat ini menunjukkan tawakallah kepada Allah atas keadaan-keadaan baik. Lalu tawakallah kepada Allah atas keadaan-keadaan buruk. Keadaan baik yang menjadi tawakal Anda akan dijaga oleh Allah sehingga keadaan buruk nggak datang. Keadaan buruk yang menjadi tawakal Anda akan dihilangkan oleh Allah sehingga Anda akan kembali menjadi baik. Entah mana yang paling kita butuhkan. Allah jaga keadaan baik agar nggak jadi buruk, atau Allah hilangkan keadaan buruk agar kembali jadi baik. Mana yang paling Anda butuhkan? Dua-duanya butuh kita. Oleh sebab itu tawakallah untuk keadaan baik, agar Allah jaga keadaan baik hingga keadaan buruk tidak terjadi. Tapi tawakallah kepada Allah atas keadaan-keadaan buruk, agar keadaan buruk ini hilang dan keadaan baiknya pun muncul kembali. Caranya bagaimana? Zikir tawakal itu hasbi Allah atau hasbunallah. Hasbi Allah atau hasbunallah. Baik. Jadi orang yang akrab itu ternyata ibu, mereka adalah senantiasa tawakal kepada Allah. Iya ibu, demikian kajian kita. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.